Kisah Nabi Ismail alaihi salam tak lepas dari permintaan sang ayah, Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Sarah yang telah berusia tua menginginkan seorang anak. Namun, Siti Sarah tahu jika dirinya tidak akan bisa memberikan Nabi Ibrahim seorang anak karena dia mandul. Sehingga, Siti Sarah menawarkan budaknya, yakni Siti Hajar untuk diperistri oleh Nabi Ibrahim. Kendati demikian, Nabi Ibrahim tak lantas langsung menikahi Siti Hajar. Ia bertanya terlebih dahulu kepada Siti Hajar, apakah dia mau diperistri olehnya. Siti Hajar pun mengiyakan permintaan dari Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Kemudian, keduanya menikah dan setelahnya, Siti Hajar hamil lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Kisah Nabi Ismail ini pun dituliskan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 54. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka, kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Kelahiran Nabi Ismail disambut gembira oleh Nabi Ibrahim bersama dua istrinya tersebut. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa usia Nabi Ibrahim saat mendapatkan seorang anak adalah sekitar 86 tahun. Meskipun bahagia atas kelahiran Nabi Ismail, namun Siti Sarah merasa cemburu dengan Siti Hajar. Siti Sarah pun menceritakan rasa cemburunya kepada Nabi Ibrahim dan meminta sang suami untuk membawa pergi Siti Hajar agar tidak lagi serumah dengannya. Allah subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke sebuah padang pasir tandus yang sunyi, yang kini dikenal sebagai kota Mekkah. Saat itu, kota Mekkah tidak ubahnya seperti kota mati. Tak ada yang bermukim di sana, sehingga kedatangan Siti Hajar dan Nabi Ismail menjadi orang pertama yang tinggal di tanah tersebut kala itu. Setibanya di Mekkah, Nabi Ibrahim tidak berlama-lama dan bergegas kembali pulang ke Syam. Melihat sang suami ingin pergi meninggalkannya, Siti Hajar merasa ketakutan. Ia pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, kemana kamu akan pergi? Apakah kamu akan meninggalkan kami di sebuah lembah yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa di sini?" Mendengar pertanyaan dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim menjawabnya, "Takutlah kepada Tuhan yang telah memutuskan kehendaknya. Percaya pada kekuasaan dan rahmatnya. Dia memerintahkanku untuk membawamu ke sini. Dialah yang memberikan keamanan pada tempat yang ditinggalkan ini. Tanpa perintah dan wahyu Allah, aku tidak tega meninggalkanmu bersama putraku tercinta. Percayalah, wahai Hajar, bahwa Allah tidak akan meninggalkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkahnya selalu turun untuk selama-lamanya, insya Allah." Berdua di negeri Mekkah, Nabi Ismail yang kala itu masih bayi tinggal bersama ibunya Siti Hajar. Pada saat itu, Nabi Ismail menangis karena kehausan. Siti Hajar pun segera memberikan ASI untuk putranya. Namun, entah kenapa ASInya tidak keluar dan membuat Nabi Ismail semakin menjadi-jadi tangisannya. Siti Hajar bingung harus melakukan apa untuk menenangkan Nabi Ismail. Ia kemudian meninggalkan Nabi Ismail dan berlari ke Bukit Syafa untuk mencari air di sana, namun tidak ada apa-apa. Lalu, dari Bukit Syafa, ia segera berlari ke Bukit Marwah dan berharap agar ada air untuk Nabi Ismail. Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, tetapi tetap tidak menemukan air sama sekali. Ia pun kembali ke sang anak. Sambil menangis, Nabi Ismail kecil menghentakkan kakinya ke tanah yang tandus itu, dan keluarlah air jernih dan menyejukkan dari tanah yang dihentak oleh Nabi Ismail. Siti Hajar yang bahagia melihat adanya air, kemudian berseru, "Zam-zam," yang mempunyai arti berkumpul.